Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Saudara sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia nikmat anugerahnya sehingga pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa memakmurkan mushola nur kita ini, yaitu dengan sholat isya berjamaah dilanjut dengan ngaji kajian tafsir atau makna-makna Al-Quran yang insya Allah akan mengantarkan dari diri kita menuju kepada pemahaman Islam secara kafah, secara menyeluruh, yaitu dalam rangka tunduk taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam semoga Allah limpahkan dan curahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya setia hingga yaumul kiamat, dan semoga syafaat beliau untuk kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian rahimakumullah, kita ini sudah memasuki yaitu tahun baru Hijriah setelah kita tinggalkan tahun 1444 Hijriah, dan sekarang kita masuk di tahun 1445 Hijriah. Artinya dengan tambahnya umur menurut hitungan kita, pada hakikatnya sebenarnya adalah berkurang jatah hidup kita di dunia, gitu ya. Jadi dengan adanya hari berjalan tiap hari, kemudian minggu demi minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun bertambah terus, itu sebenarnya hakikatnya adalah berkurang jatah hidup kita. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kita manfaatkan dan kita gunakan sebaik mungkin selama Allah masih memberikan satu antara nyawa dan jasad kita, masih menyatunya ruh dengan jasmani kita. Mari kita gunakan, kita manfaatkan betul untuk senantiasa mengumpulkan amal-amal ibadah, amal soleh kita, dan kita perbanyak untuk taubatan nasuha, memperbanyak bacaan istighfar, untuk memperbanyak senantiasa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan khilaf yang telah kita lakukan. Sehingga saudara-saudara rahimakumullah, pada kesempatan berbahagia kali ini kita pun juga akan mengkaji satu ayat Al-Quran yang mengisahkan tentang peristiwa yang sungguh sangat agung, yang sangat mulia sekali, yaitu kisah hijrahnya baginda Rasul Muhammad SAW, di mana saat itu ditemani oleh sahabat dan sekaligus mertuanya. Siapa itu? Sahabat dan sekaligus mertuanya. Ya, mertuanya itu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ayat ini yang akan kita bahas terutama adalah mengisahkan tentang keluarga mulia, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang sekaligus menjadi morot sepuh, ya, morot tuane Kanjeng Rasul, yang bagaimana kisah tersebut betul-betul sampai diabadikan dalam Al-Quran karena mulianya daripada keluarga Abu Bakar As-Siddiq ini. Hadirin rahimakumullah, yang jelas kalau kita lihat yang namanya perjuangan hijrah Rasulullah SAW itu adalah betul-betul memberikan pelajaran kepada kita sekalian, begitu berat dan susahnya dalam rangka untuk menegakkan syariat Islam di muka bumi ini. Begitu berat dan susahnya untuk menegakkan syariat Islam di muka bumi ini. Artinya saudara sekalian, kalau kita sekarang ini adalah menjalankan syariat Islam mudah, ya, di bawah pemerintahan kita Indonesia ini. Nah, tapi dulu zamannya Rasulullah, terutama adalah di awal-awal dakwah sampai terjadi yang namanya hijrah, itu berarti kan sungguh taruhannya tidak hanya sekedar harta benda yang dimilikinya, tapi juga nyawa, bahkan taruhannya. Mari kita lihat misalnya dalam catatan sejarah, Rasul itu kan pernah hijrah atau istilahnya bersama dengan sahabatnya itu terhitung 4 kali, ya. Yang pertama, Rasul itu pernah hijrah ke Taif, tapi sebentar aja. Ya, tapi sebentar artinya tidak sampai lama di suku Taif. Kemudian yang kedua adalah para sahabat diizini oleh Rasulullah untuk hijrah ke Ethiopia. Kalau dulu namanya apa? Habsah. Saya tidak tahu jarak antara
Mekah sampai Habsah atau Ethiopia itu berapa? Habsah berarti lokasinya di benua mana Pak? Afrika, ya. Jadi begitu jauhnya itu. Nah, itu dulu pernah, ya. Itu hijrah yang kedua. Dan saat itu terdiri sekitar 86 laki-laki dan perempuan itu. Tapi banyak laki-lakinya pada saat itu. Pimpinan hijrah saat itu Rasul memang tidak ikut hijrah itu. Pimpinan hijrah adalah kakaknya Ali bin Abi Thalib. Siapa namanya? Ja'far bin Abi Thalib. Ya, jadi ini yang mimpin hijrah ke Habsah, yang saat itu ada seorang raja yang adil, raja yang memerintahnya adalah betul-betul mengajak umatnya atau rakyatnya menuju kepada penghambaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu raja yang dikelilingi oleh para penguasa dan para istilahnya pemahaman atau istilahnya seorang pendeta yang menguasai kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi artinya saat itu dikelola negara ini atau kerajaan ini yaitu bersama dengan konsepnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, sehingga Raja Najasyi ini istilahnya ketika ya menerima 86 orang pada saat itu, ya itu mempersilahkan betul, ya mempersilahkan betul, yaitu kehadiran daripada sahabat-sahabat Rasul untuk tinggal di Najasyi. Bahkan dikatakan oleh Raja Najasyi saat itu, engkau aman tinggal di sini, bahkan seluruh penghidupanmu, bahkan pekerjaanmu pun akan kita siapkan di negara Najasyi. Inilah baiknya Raja Ethiopia pada saat itu. Tapi kembali lagi Pak, ternyata ada istilah provokator zaman dulu pun ada gitu ya. Ada provokator dari Mekah itu datang kemudian menyampaikan kepada Raja Najasyi, yaitu bahwa 80 orang lebih tadi itu adalah orang yang tidak manut, tidak taat kepada aturan pemerintahan yang ada di Mekah, gitu ya, di provokator gitu ya. Bahkan yang kedua provokatornya adalah bahwa ini adalah membawa ajaran baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang mengelek-ngelek atau menjelekkan daripada Ibu Maryam dan Nabi Isa alaihissalam. Nah, maka saat itu Ja'far dipanggil oleh Najasyi, benarkah ini informasi tentang diri kalian semuanya ini ya? Ternyata setelah dikrosek betul, maka Ja'far bin Abi Thalib pun membaca surat Maryam yang saat itu mengisahkan tentang bagaimana Islam atau Al-Quran itu menceritakan tentang Ibunda Maryam, sekaligus juga menceritakan bagaimana Nabi Isa alaihissalam. Maka saat itu Raja Najasyi, saya teringat dalam sejarah itu, mengambil sapu lidi satu itu, kemudian disampaikan kepada Ja'far bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu dengan agama yang dibawa oleh Nabi Isa adalah sama. Bedanya itu hanya satu lidi ini. Artinya memang sama. Makanya Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya bahwa semua nabi dan rasul itu adalah tugasnya sama. Apa Pak? Mengajak umatnya untuk menyembah kepada Allah yang Esa dan menjauhi sesembahan selain Allah. Dalam surat An-Nahl dikatakan wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut, ya. Dan sungguh kami mengutus, kata Allah taala, setiap umat itu mesti ada rasulnya, setiap umat itu pasti ada nabinya, ya. Mereka ditugaskan untuk mengajak kepada kaumnya menyembah kepada Allah taala dan menjauhi sesembahan selain Allah taala. Nah, hadirin Allah, ini adalah hijrah yang kedua. Ya, kemudian hijrah yang ketiga, ya, itu adalah hijrah ke Madinah, atau ya setelah namanya dulu namanya Yasrib. Jadi sebelum Rasulullah tinggal di sana, Madinah itu adalah Yasrib. Artinya adalah perjalanan dari Mekah ke Yasrib. Nah, jadi ini yang kita kisahkan. Nah, sementara yang keempat itu adalah hijrah ma'nawiyah. Hijrah ma'nawiyah itu yang tepatnya sekarang kita pakai. Artinya apa? Yaitu al-muhajir man hajaro man'anhu, yaitu seorang yang hijrah, yaitu meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mana yang terakhir itu yang untuk kita sekalian. Zaman sekarang nggak ada lagi hijrah yang sampai pindah seperti itu tapi adalah hijrah yang sifatnya maknawi. Artinya kita tinggalkan perbuatan negatif, kemudian kita lakukan perbuatan yang positif. Hadirin rahimakumullah, maka pada kesempatan berbahagia kali ini kita akan membahas satu ayat Al-Quran yang mengisahkan saat itu bagaimana Rasulullah itu adalah hijrah, yang mana hijrahnya ke Yasrib tidak sebagaimana para sahabat yang lain. Jadi Rasulullah sudah memberikan izin kepada para sahabat yang lain untuk pergi ke Yasrib lebih dulu, yang mana mereka datang ke Yasrib itu sembunyi-sembunyi.
Kalau kita lihat jarak antara Mekah Madinah berapa Pak? Kalau saya lihat di Google itu jauh sekali itu Pak. Jadi artinya Masya Allah begitu beratnya ya perjalanan jauh. Dan mereka para sahabat saat itu sembunyi-sembunyi Pak, menuju ke Yasrib itu sembunyi-sembunyi. Kenapa? Kalau terang-terangan mesti apa? Ya dicegat oleh orang-orang Quraisy. Ya, bahkan mereka pun akan diminta untuk kembali ke Mekah. Nah, bisa jadi dibunuh juga begitu Pak ya, kalau tidak mau taat kepada aturan daripada Quraisy. Ya, itulah perjuangan yang pada saat itu. Nah, sehingga semua sahabat saya itu sembunyi-sembunyi, pergi ke Yasrib sembunyi-sembunyi. Kecuali satu sahabat yang terang-terangan pada saat itu, yaitu siapa? Umar bin Khattab. Ya, beliau ini jawarannya Mekah itu Pak ya. Jadi istilahnya siapa yang berani dengan beliau? Bahkan beliau kalau mau berangkat hijrah itu malah justru mengumumkan ya, saat itu tawaf dulu mengelilingi Ka'bah dan kemudian Ka'bah ini kan tempat sentralnya orang-orang Quraisy berkumpul kan gitu ya. Nah, itu ya, walaupun sentralnya saat itu masih banyak berhala di sekitarnya. Tapi sentral, jadi tradisi untuk apa namanya tawaf ya, tawaf untuk meninggalkan Mekah namanya tawaf apa? Pada gitu ya, itu wada ini. Jadi Umar pun juga begitu, Sayyidina Umar saat itu tawaf dulu. Nah, tapi setelah itu baru mengumumkan kepada orang-orang Quraisy apa dengan kalimat yang sangat masyhur dalam sejarah, yaitu wahai orang Quraisy, wahai kaum Quraisy ya, kalau seandainya ingin engkau ya istrimu menjadi janda, wah gitu kan, anak-anakmu itu menjadi yatim gitu ya, temui saya akan nyusul saudara-saudara saya yang sudah berangkat ke Yasrib. Nah, mikir itu orang-orang Quraisy yang dihadapi siapa? Umar gitu kan, tidak berani gitu. Itu hanya Umar aja. Yang jadi pertanyaan, apakah Rasulullah saat itu kemudian tidak berani seperti Umar bin Khattab? Bukan berarti tidak berani, hadirin rahimakumullah. Rasul itu adalah pemimpin umat. Rasul itu adalah ahli strategi dalam peperangan, termasuk dalam strategi dakwah. Oleh karena itu, saat itu Rasulullah itu nunggu perintahnya Allah Subhanahu wa taala, kapan hijrahnya. Setelah diizini oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah, maka yang dilakukan Rasulullah pada saat itu yaitu bagaimana mendatangi rumahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah saat itu menuju ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq, tapi ingat orang-orang Quraisy sudah ada kesepakatan. Apa kesepakatannya? Ketika mereka berkumpul di satu tempat yang dikenal dengan sebutan Darun Nadwah. Darun Nadwah itu tempat berkumpulnya para pembesar Quraisy untuk membahas suasana politik ekonomi Quraisy. Nah, kalau di sini berarti apa Pak? Tempat anggota dewan itu Pak, yang membahas apa namanya segala hukum syariat ibaratnya ya, hukum-hukum perundang-undangan. Nah, di situ ada tempat namanya Darun Nadwah. Itu kumpulnya para pembesar Quraisy untuk membahas bagaimana cara menghalangi atau istilahnya menekan perkembangan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, mereka sepakat karena sudah kewalahan yang menghadapi begitu cepatnya perkembangan dakwahnya Rasulullah di Mekah pada saat itu, artinya banyak orang yang mengikuti Rasulullah. Nah, akhirnya pun diputuskan ya Nabi Muhammad harus dibunuh, gitu kan Pak ya. Yang jadi persoalan adalah kalau yang bunuh satu orang, berarti yang di belakang Nabi Muhammad itu adalah ada beberapa orang yang mewakili suku istilahnya suku Quraisy. Ada yang dari Bani Hashim, ada Bani Abdul Manaf, ya, ada dari sahabat-sahabat Rasulullah sendiri. Jadi minimal ada 3 kelompok yang membela Rasulullah saat itu. Kalau misalnya satu orang yang membunuh di antara Quraisy ini, maka 3 kelompok ini akan menuntut balas. Ya, maka disepakati bagaimana? Ya sudah, kita utus saja semua suku yang ada di Mekah ini mengirimkan para pemuda-pemudanya untuk membunuh Muhammad, sehingga terkumpullah sekitar 100 pemuda. Ya, kemudian niatnya adalah membunuh Muhammad ini adalah bersama-sama supaya ya kelompok daripada Nabi Muhammad tadi adalah tidak menuntut balas gitu kan, tapi yang menuntut balas berarti menghadapi semua suku yang ada di Mekah. Baik, hadirin rahimakumullah, akhirnya pun para pemuda yang diutus oleh orang Quraisy tadi itu kemudian datang ke rumahnya Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Ya, kemudian ternyata di rumah Nabi Muhammad saat itu malam-malam hari ya. Jadi Nabi Muhammad sudah ngerti, sudah dibisiki oleh siapa? Malaikat Jibril alaihissalam kalau malam itu akan dibunuh oleh orang-orang Quraisy atau pemuda-pemuda pada saat itu. Nah, kemudian diizini oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril untuk pergi meninggalkan rumah. Nah, strateginya adalah yaitu sepupunya Nabi Muhammad siapa? Ali bin Abi Thalib ya, untuk
tidur sebentar istilahnya, menggantikan tempat tidurnya Rasulullah. Ya, kemudian saat itu Sayyidina Ali diperintahkan oleh Rasulullah untuk tidur tempat tidurnya Rasulullah. Rasulullah kemudian keluar ke rumah. Nah, ketika keluar ke rumah ini tidak diketahui oleh orang-orang Quraisy atas izin Allah Subhanahu wa taala, yaitu kemudian membaca ayat yang sangat masyhur dalam surat Yasin, dan itu dipakai ya amalan juga oleh sebagian kita, yaitu dengan kalimat apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ayat ini dibaca, kemudian selamat Rasulullah bisa keluar ya dari rumah beliau. Ya, makanya ini ada sebagian kita yang menggunakan ayat ini sebagai ayat untuk apa istilahnya sirup nih cara Jawa nih ya, supaya orang-orang tidak bisa melihat ketika Rasulullah keluar pada saat itu. Baik, kemudian menuju ke rumahnya Rasulullah, ke rumahnya Abu Bakar Siddiq. Hal inilah jelaskan oleh Allah ya, nanti akan diceritakan dalam ayat ini bagaimana perjalanan dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi Rasulullah saat itu datang ke rumahnya Abu Bakar Siddiq. Ya, kemudian menyampaikan, wahai Abu Bakar Siddiq, ya, bahwa aku ini sudah mulai diizini oleh Allah Ta'ala untuk berangkat menuju ke Yasrib, ya, dan Allah menunjuk ya untuk mendampingi diri saya adalah diri engkau wahai Abu Bakar Siddiq, gitu ya. Nah, jadi saat itu kemudian Abu Bakar Siddiq mempersiapkan segala sesuatunya, Pak. Nah, apa yang disiapkan ini otomatis dimusyawarahkan dulu dengan Rasulullah. Ini yang akan saya sampaikan pada kesempatan berbahagia kali ini, utamanya adalah strategi bagaimana Rasulullah SAW mengatur bagaimana menuju ke Yasrib aman, selamat, dan tahu persis bagaimana perkembangan Mekah pada saat itu. Yang intinya akhir daripada apa kesepakatan orang-orang Quraisy pada saat itu, ya, orang-orang Mekah, bahwa Nabi Muhammad kan harus dibunuh kan begitu ya. Nah, kesempatannya seperti itu. Tapi perkembangan berikutnya kan Rasulullah belum tahu. Makanya kemudian strateginya ketika akan menuju Yasrib, ya, Nabi Muhammad tidak mau melewati tempat yang umum, Bapak sekalian saya hormati. Jadi harus melalui jalan apa? Nah, kalau sekarang namanya jalan apa? Tikus. Jalan yang tidak dilalui oleh orang-orang umumnya. Ya, berarti harus mencari jalan yang betul-betul aman kan begitu. Sehingga kan butuh penunjuk jalan, Pak. Butuh penunjuk jalan, gitu ya. Baik, kemudian Rasulullah kepingin tidak langsung di Yasrib dulu, berhenti dulu, ya, di suatu tempat yang mana nanti memantau sekitar 3 hari 3 malam, memantau bagaimana perkembangan bahasa sekarang mungkin ya politik ya Mekah itu kayak apa itu melalui apa menanggapi perkembangan dakwahnya Nabi Muhammad ini. Baik, hadirin rahimakumullah, maka saat itu pun kemudian keluarga Abu Bakar Siddiq inilah yang menjadi dominasi dalam rangka untuk membantu atau istilahnya dalam rangka untuk mendampingi Rasulullah hijrah ke Yasrib. Bagaimana cara mengaturnya? Yaitu saat itu Rasulullah berkeinginan untuk berada di Gua Thur dulu. Di Gua Thur itu di Jabal apa? Gua Thur itu. Jabal ya, di Jabal Sur ya. Itu adalah apa namanya tempat, di situ ada gua di mana Rasulullah saat itu apa ingin istirahat sekitar 3 hari 3 malam untuk memantau perkembangan daripada bagaimana masyarakat Mekah ya, terutama adalah mempersepsikan Nabi Muhammad itu sebagai apa nabi daripada akhir zaman ini. Nah, kemudian kalau 3 hari 3 malam kan butuh, Pak, yang namanya logistik ya, butuh yang namanya konsumsi dan lain sebagainya. Maka saat itu ternyata Rasulullah SAW mengatur bagaimana putra-putrinya Abu Bakar Siddiq ini yang membantu semuanya. Mari kita lihat dalam catatan sejarah, Abu Bakar Siddiq itu punya 2 putri, Pak. Namanya pertama adalah Asma binti Abu Bakar, dan yang kedua adalah nanti jadi istrinya Rasulullah, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. 2 wanita putrinya Abu Bakar Siddiq inilah yang diminta oleh Rasulullah untuk mengirim apa logistiknya tadi, masalah makanan ya. Kemudian Rasulullah menunjuk putranya Abu Bakar yang namanya Abdullah ini menjadi intelijennya, Pak. Nah, kok dikatakan intelijen apa? Yaitu fungsinya kalau malam datang ke Gua Thur, kalau sebelum subuh sudah apa berada di tengah-tengah masyarakat Mekah. Jadi malam itu menuju ke Gua Thur, gitu kan? Sebelum subuh itu sudah kembali lagi di tengah-tengah apa masyarakat Mekah.
Nah, fungsinya apa? Untuk mencari berita. Maka tadi saya katakan apa? Intelijen, gitu ya. Mencari berita bagaimana informasi perkembangan Mekah pada saat itu. Baik, jadi nah, kemudian yang jadi persoalan adalah bagaimana cara menghilangkan jejak kakinya Abdullah. Abdullah itu tadi anaknya Abu Bakar Siddiq ya. Ketika malam hari berangkat menuju ke Gua Thur, otomatis kan jejak kaki di padang pasir itu kan kelihatan dan nampak kalau ada orang yang lewat menuju ke Gua Thur. Maka saat itu Rasulullah SAW ya, yaitu memerintahkan bagaimana penggembala daripada domba-dombanya Abu Bakar Siddiq, yaitu yang namanya siapa ini? Amir bin Furaihah ya. Amir bin Fuhairah. Nah, Fuhairah. Jadi Amir bin Fuhairah ini adalah penggembala dombanya Abu Bakar Siddiq, ditugasi kalau pagi itu menggembala kambing di sekitar Gua Thur. Untuk apa? Menghapus jejak kakinya Abdullah yang membawa berita ya, informasi intelijen kepada Rasulullah SAW, yaitu selama berada di Gua Thur. Hadirin rahimakumullah, maka strategi ini pun diatur sedemikian rupa, serapi mungkin. Nah, kita kembali kepada bagaimana rumahnya Rasulullah dulu. Nah, setelah tahu orang-orang pemuda Quraisy itu ngerti di kamarnya Rasulullah itu adalah tidak Nabi Muhammad, tapi siapa tadi? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka sempat terjadi yang namanya cekcok dan kemudian Sayyidina Ali dipukul itu, Pak. Sayyidina Ali sebenarnya itu adalah orang yang ahli dalam perang tanding sebenarnya. Kalau saya baca dalam catatan sejarah, peperangan dalam zamannya Rasulullah itu kan peperangan antara orang kafir orang muslim itu sebelum perang besar itu, Pak. Itu kan ada perang tanding dulu, Pak ya. Perang tanding dulu itu ini menurut apa? Wakilnya siapa? Ini wakilnya gitu ya. Nah, dari kaum muslimin itu biasanya yang sering itu Sayyidina Ali nih, Pak. Ya, Sayyidina Ali ini adalah pemberani betul. Beliau ini yang selalu siap untuk menjadi apa? Wakil pertama kali dalam perang tanding dan ya, dan alhamdulillah selalu menang. Nah, tapi ingat pada malam itu kan dikeroyok atau istilahnya banyak pemuda, ada hampir 100 orang itu. Sayyidina Ali terpikir kalau saya ngelawan otomatis secara logika manusiawinya tidak bisa ya. Nah, maka saat itu sempat ditampar, dipukul gitu ya sampai berdarah. Nah, kemudian para pemuda pun memutuskan untuk kembali ke Darun Nadwah lagi, lapor kepada pembesar Quraisy. Siapa pembesar Quraisy itu? Tri Abu ya. Ada Abu Sufyan, Abu Sawali, Abu Lahab, satunya lagi Abu Jahal. Jadi Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal. Nah, Tri Abu ini pembesar Quraisy. Ya, maka para pemuda tadi kemudian berkumpul di Darun Nadwah lagi, menyampaikan kalau Muhammad sudah tidak ada di rumahnya beliau. Maka saat itu diputuskan oleh para pembesar Quraisy ini, yaitu buat sayembara. Apa sayembaranya? Siapapun orang yang bisa menemukan Muhammad SAW, ya, baik dalam keadaan hidup atau mati, bahkan mati pun tidak apa-apa, itu akan mendapatkan hadiah berapa? 100 ekor onta, Pak. Jadi saat itu sudah ada istilah hadiah kepala seseorang itu dihargai 100 ekor onta. Kalau misalnya satu onta itu sekarang 30 juta misalnya, Pak ya. Sapi sekarang kan 25. Berapa sapi kemarin kita beli, Pak? Nah, kita 24 ya. Aku aja 25 ya. Misalnya 25 lah. Kalau onta kan lebih dari itu, 30 misalnya. 30 kali 100 ekor onta, kalau kita hitung berarti berapa? 3 miliar. Jadi kepalanya Nabi Muhammad SAW itu dihargai berapa? 3 miliar. Ya, gitu. Jadi 3 miliar lumayan, Pak, itu besar. Maka para pemuda-pemuda Makkah tadi semangat untuk mencari keberadaan Muhammad di mana, yaitu bagaimana supaya apa namanya bisa membunuh Nabi Muhammad. Itu ya. Baik. Hadirin rahimakumullah, maka kita kembali kepada Rasulullah bersama dengan strateginya tadi. Ya, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala ternyata ini dikabulkan oleh Allah taala dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu kemudian perjalanan dari rumahnya Abu Bakar Siddiq menuju ke Gua Thur dulu. Dan ingat, yaitu tetap membawa satu penunjuk jalan, Pak. Yang menjadi kagum kita itu adalah penunjuk jalan itu ternyata masih belum muslim, Pak. Penunjuk jalan itu masih belum menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, dan agamanya itu masih apa? Yahudi. Yang jadi persoalan adalah orang Yahudi ini ngerti kalau ada sayembara, siapapun yang bisa
membunuh Nabi Muhammad, hadiahnya berapa tadi? 100 ekor onta. Orang Yahudi ini ngerti. Tapi kenapa tidak tertarik dengan hadiah itu? Karena apa kira-kira? Karena Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang saat itu juga menjadi saudagar yang kaya raya juga, itu memberikan upah kepada penunjuk jalan dengan upah yang melebihi 100 ekor onta, Pak. Makanya wajar nggak tertarik dengan 100 ekor onta yang bisa tawarkan oleh siapa? Pembesar Quraisy, nggak tertarik, ya, karena sudah mendapatkan hadiah dari Abu Bakar Siddiq, ya, itu untuk menghadiahi para ini penunjuk jalan tadi. Makanya dalam kisah, Pak, kalau hadis-hadis Rasul nanti mungkin ketika Pak Rais membaca hadisnya itu kan Abu Bakar Siddiq kalau pas berinfak sedekah kan tidak hanya sekedar separuh harta, Pak, tapi apa, Pak? Semua harta yang dimilikinya. Itu betul-betul Abu Bakar Siddiq luar biasa. Sayyidina Umar bin Khattab aja sampai kagum, Pak. Saya ini kok tidak pernah bisa mengalahkan Abu Bakar Siddiq, ya, dalam hal apapun juga. Dalam hal ibadah juga kalah terus, dalam hal sedekah juga kalah terus, ya. Jadi Abu Bakar Siddiq itu membayar penunjuk jalan tadi lebih dari 100 ekor onta, itu sekalian. Baik, hadirin rahimakumullah, maka kemudian Rasulullah itu tenang sekali dalam rangka untuk mengemban risalah berupa perjalanan dakwah ke Yatsrib ini dan tinggal di Gua Thur. Ingat, ketika di Gua Thur, Bapak sekalian rahimakumullah, sebenarnya itu para pemuda Quraisy saat itu sudah menuju ke sekitar Gua Thur. Sampai kemudian Abu Bakar Siddiq mengatakan seandainya mereka, para pemuda Quraisy itu melihat kaki mereka gitu ya, itu ngerti kalau di bawah itu ada Nabi Muhammad dan Abu Bakar Siddiq. Kalau seandainya melihat kakinya, itu saking takut dan khawatirnya Abu Bakar Siddiq kalau seandainya Rasulullah ini diketemui oleh para pemuda-pemuda yang akan membunuh beliau tadi. Tapi ingat, hadirin rahimakumullah, Rasulullah ini kan karena ini ada urusan Allah Subhanahu wa taala, ya, dilindungi, itu ada tentara yang tidak nampak. Nah, ayat ini yang akan kita bahas. Baik, mari kita baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa tansuruhu faqad nasarahullahu idz akhrajahu alladziina kafaru thaniyatnain idz huma fil ghari idz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa'anzalallahu sakinatahu 'alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladziina kafaru sufla wa kalimatullahi al-'ulya wallahu azizun hakim. Artinya, illa tansuruhu, jika tidak menolong orang-orang sahabat Rasul itu, yaitu menolong Rasulullah, faqad nasarahullah, maka Allah pun akan menolongnya. Idz akhrajahu, ketika mengusir kepada Rasulullah, yaitu alladzina kafaru, orang-orang kafir. Tsaniyasnain, yang saat itu Rasul ini adalah kedua dari dua orang, ya, yang pertama adalah Abu Bakar Siddiq, yang kedua adalah Rasulullah. Idhuma fil ghari, mereka berdua itu berada di Gua Thur. Idh yaqul li sahibihi, kemudian Rasul berkata kepada sahabatnya tadi, la tahzan, janganlah engkau takut, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah adalah bersama dengan kita. Fa'anzalallahu, maka Allah menurunkan sakinatahu, ketenangannya, alaihi, kepada Abu Bakar Siddiq, wa ayyadahu, ya, alaihi, kepada Rasulullah, wa ayyadahu, dan menguatkan kepada Rasulullah ini bijunudi lam tarawa, yaitu dengan tentara yang kalian tidak bisa melihatnya. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla, dan Allah menjadikan kalimat orang-orang kafir itu menjadi rendah. Wal kalimatullahil ulya, dan kalimat Allah adalah tinggi. Wallahu azizun hakim, dan Allah adalah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Hadirin rahimakumullah, jadi saat itu ketika Rasulullah sedang berduaan dengan Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar Siddiq itu sakit itu. Saat itu sakitnya begini, Mas Syairah Sermati. Sampai sakitnya itu karena ternyata ketika Rasulullah kecapean di Gua Thur dan tertidur di atas pangkuannya siapa? Abu Bakar Siddiq, gitu ya. Nah, di situ ada lubang kecil yang ada kalau jengkingnya, Pak. Ya, itu kan Rasulullah supaya tidurnya nyenyak. Ya, maka Abu Bakar Siddiq ini betul-betul menghargai, tidak mau mengganggu Rasulullah tidur. Tidurnya di pangkuannya, Pak. Jadi artinya sebagai wujud kasih sayangnya Rasulullah SAW, ya.
Abu Bakar Siddiq kepada Rasulullah. Nah, ketika kalajengkingnya ini kemudian ditutupi itu lubangnya itu, ternyata tetap menggigit Abu Bakar Siddiq, ya. Kemudian sampai kesakitan dan kemudian neteskan air mata. Nah, air mata ini baru netes ke dalam pipinya Rasulullah dan Rasulullah baru bangun. Baru tahu, ya, kalau Abu Bakar Siddiq sedang disengat oleh kalajengking, dan itulah atas mukjizat Rasulullah SAW, maka sakitnya Abu Bakar Siddiq pun bisa disembuhkan ya melalui doanya Rasulullah SAW. Nah, saat itu sebenarnya pemuda-pemuda yang ada di atas Ghasur itu sudah mengetahui apa istilahnya, dekat sekali dengan Rasulullah, sehingga Abu Bakar Siddiq saat itu merasa sedih, khawatir betul, ya, kalau seandainya mereka melihat kakinya mereka sendiri, itu tahu kalau di bawah itu ada dua orang yang ada di Gua Thur, gitu kan Pak, ya. Nah, sehingga saat itu Rasulullah bersabda kepada Abu Bakar Siddiq, janganlah engkau takut, ya, karena sesungguhnya Allah adalah bersama dengan kita. Ya, kalau dalam hadis dikatakan, apakah engkau menyangka wahai Abu Bakar Siddiq bahwa setiap dua orang, mesti yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Nah, kemudian ayat ini turun, Pak. Ayat ini turun menegaskan bahwa saat itu Rasul mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut wahai Abu Bakar Siddiq, jangan khawatir. Sesungguhnya Allah adalah bersama dengan kita. Dan hadirin rahimakumullah, ayat tadi mengatakan bahwa Allah mengutus tentaranya yang tidak dilihat. Tentara yang tidak bisa dilihat itu dari siapa? Para malaikat, ya. Jadi malaikat Allah tetap menjaga Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq pada saat itu. Makanya kalau kita lihat dalam bacaan tafsirnya itu, ya masyara ashabi Rasulullah SAW, wahai para sahabatnya Rasulullah SAW, illa tanfiru ma'ahu idza stanfartum, apabila engkau diperintahkan untuk berperang bersama dengan Rasulullah, apabila diminta untuk berperang, wa illan tansuruhu, kalian pun kok seandainya diminta untuk menolong Rasulullah dan kemudian tidak mau, ingat, faqad ayyadahullah, sungguh Allah akan menguatkan diri Rasulullah ini, wa nasarahu, dan Allah akan menolongnya Rasulullah ini, ya, yauma akhrajahul kufar min Quraisy min baladihi Makkah. Jadi Allah akan menguatkan diri Rasulullah di saat orang-orang kafir Quraisy mengusir Rasulullah dari kaum Mekah ini. Wa huwa tsaniyasna ini, ya, Rasulullah itu adalah yang kedua dari dua orang, yaitu wa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dia adalah Abu Bakar Siddiq, dan yang kedua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alja'uhuma ila naqbi fi Jabal Thur. Ya, maka saat itu Rasulullah ini kemudian menuju kepada pojok daripada Jabal Thur, ya. Nah, berarti namanya Jabal Thur itu tadi, ya. Famakatha fiha salasayain. Mereka berdua ini kemudian tinggal selama 3 malam di situ. Berarti 3 hari 3 malam. Idh yaqulu li sahibihi, yang saat itu berkata kepada sahabatnya Abu Bakar, lamma ra'a minhu al-khauf alaihi, yang saat itu Abu Bakar ketakutan, khawatir, ya, kalau orang-orang Quraisy tadi atau pemuda tadi mengetahui Rasulullah ada di dalamnya. Maka saat itu mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana, jangan takut wahai Abu Bakar Siddiq, sesungguhnya Allah adalah bersama dengan kami, bersama dengan kita. Binasrihi wa ta'yidihi, dan dengan pertolongan dan penguatan dari Allah Ta'ala. Fa'anzalallahu tuma'ninah, maka Allah menurunkan ketenangan pada fi qalbi Rasulullah, di dalam hati Rasulullah SAW, wa anahu bijunudi lam yaraha, dan Allah beri pertolongan dengan tentaranya yang tidak nampak. Jadi Rasulullah itu, ya, dalam hal ini berarti ditolong, dibantu oleh Allah Ta'ala berupa ada kiriman tentara yang tidak nampak, yaitu para malaikat, ya. Lam yaraha ahadun minal bashar, jadi tidak ada manusia pun yang melihat mereka. Wahum al malaikah, mereka adalah para malaikat. Fa'anjahullahu min aduhi, Allah menolong Rasulullah dari musuh-musuhnya. Wa adzallahu adahu, dan Allah menghinakan musuh-musuh Rasulullah ini. Wa ja'ala kalimatul ladzina kafaru sufla, dan kalimat orang-orang kafir ini adalah rendah. Kalimat orang kafir itu artinya adalah ajakan kesyirikan. Sedangkan kalimat yang mengajak kepada tauhid itu adalah menjadi lebih tinggi daripada kesyirikan. Hadirin rahimakumullah, jadi intinya adalah saat itu Rasulullah SAW mengatur strategi yang 3 hari 3 malam itu betul-betul berhasil. Informasi perkembangan apapun juga yang ada di Mekah pada saat itu senantiasa diinfokan secara valid oleh putranya Abu Bakar Siddiq, siapa tadi namanya? Abdullah. Jadi Abdullah ini intelijennya Rasulullah selama 3 hari 3 malam ketika di Gua Thur. Ya, dan perjuangan seorang wanita yang disebut dengan Asma binti Abu Bakar ini
ya, sampai kemudian dikenal dengan ikat pinggangnya itu ya, disobek itu dalam rangka untuk supaya bawa logistik atau makanan dari rumahnya Abu Bakar Siddiq menuju ke Quathur. Ya, wanita ini adalah siapa namanya? Asma binti Abu Bakar Siddiq. Ya, Asma itu nanti akan diperistri oleh seorang sahabat namanya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam adalah satu sahabat yang dikabarkan oleh Rasulullah yaitu masuk surga. 10 sahabat yang diberi kabar oleh Rasulullah untuk masuk surga. Baik, jadi dua wanita ini yaitu Asma binti Abu Bakar dan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu. Jadi dua wanita ini yang sangat berperan yaitu dalam rangka untuk menjaga Rasulullah terutama berada di Quathur. Nah, kemudian hadirin rahimakumullah, perjalanan Rasulullah pun kemudian alhamdulillah setelah 3 hari 3 malam melanjutkan menuju ke Yathrib. Ketika melanjutkan ke Yathrib ini, ternyata ada pemuda satu orang yang berambisi betul untuk mendapatkan hadiah berapa tadi? 100 ekor onta. Siapa Pak muda tadi yang namanya? Namanya Surokoh, Pak. Surokoh itu cara bahasa Indonesia ini serakah. Jadi bahasa Indonesia ini serakah. Ketika tahu ya di kejauhan ada 3 orang ya perjalanan menuju ke Yathrib gitu ya, itu penuh dengan semangat, ambisi. Ini pasti Muhammad kan begitu ya. Kemudian dengan membawa kuda maju dengan cepatnya gitu ya, mengejar 3 orang tadi. 3 orang itu siapa sih? Menunjuk jalan, kemudian Abu Bakar Siddiq dan satunya siapa? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan diketahui oleh Surokoh. Baik, Surokoh itu memacu kudanya tepat gitu ya, kemudian baru setelah sampai dekat dengan Rasulullah ternyata ditakdirkan oleh Allah Taala, yaitu kudanya itu apa? Terperosok Pak ya, kudanya tercerbab ya, kaki kuda yang depan itu, kemudian Surokoh jatuh gitu ya, jatuh. Yang akhirnya pun kemudian pedangnya ini kalau kita lihat dalam sejarah, seingat saya itu dipegang oleh siapa? Rasulullah itu. Walaupun saat itu sebenarnya Surokoh sudah mengatakan ya, ketika pedang itu sudah sampai di depan Rasulullah ya, kemudian dikatakan ya Muhammad, ini pedang sudah di depan saya, kalau misalnya ini saya ayunkan kau akan terbunuh, siapa yang menolongmu? Rasulullah mengatakan Allah yang menolong saya kan gitu ya. Nah, akhirnya pun kemudian nggak jadi gitu ya, kemudian bergetar. Ya, akhirnya pun kemudian pedangnya diminta oleh Rasulullah, dan Surokoh pun kemudian ada perjanjian antara Rasulullah dengan Surokoh, yaitu apa? Yaitu janganlah engkau wahai Surokoh menyampaikan informasi lewatnya saya ini, yaitu ke Yathrib lewat jalan ini. Jadi Surokoh pun manut Pak. Jadi kemudian pulang ke kemana? Ke Mekah ya, tidak jadi membunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi saya nggak tahu dalam akhirnya apakah masuk Islam atau tidak. Dalam catatan sejarah saya tidak membacanya, belum membacanya. Kemudian tadi ada yang kelewat ketika berada di Gua Sur, mohon maaf, pintu Gua Sur itu ternyata ditutupi oleh makhluk Allah berupa apa? Sarang laba-laba. Kemudian yang satunya lagi apa? Merpati Pak. Ada pasangan merpati itu membuat sangkar dan sekaligus bertelur di situ. Ya, ada sarang laba-labanya. Sehingga saat itu kemudian kan orang-orang pemuda Quraisy yang akan membunuh itu otomatis berlogika yaitu bahwa tidak mungkin kalau di gua ini ada orangnya kan begitu ya. Karena di situ ada sarang laba-laba dan ada burung merpati. Nah, hadirin rahimakumullah, ini mungkin Bapak yang sudah pernah sana dan pernah lihat, memang Gua Sur itu nggak sebesar gua yang di tempat kita Pak ya. Gua Sur itu berarti apa? Jadi katanya itu kalau misalnya orang delusup masuk ke dalamnya saja, itu kakinya itu kelihatan Pak ya. Jadi artinya nggak bisa masuk semua tubuh gitu. Jadi artinya memang sempit. Beda dengan gua di mana? Di tempat kita. Kita ini kalau ada melihat misalnya gua gitu ya, itu kalau di tempat-tempat kita ini guanya betul-betul bisa masuk semuanya. Baik, jadi ini kisah yang sangat heroik pada saat itu dan diabadikan dalam surat At-Taubah ayat 40 ini, yang intinya bahwa akhirnya di dalam ajaran ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa ada kalimat yang sangat penting sekali, yaitu kalimat la tahzan innallaha ma'ana. Artinya apa? Jangan takut ya, sesungguhnya Allah adalah bersama dengan kita. Kemudian dikuatkan dalam surat Al-Imran 159 bahwa diri kita sebagai umatnya Rasulullah itu dikatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu takut ya, janganlah kamu merasa hina, janganlah engkau khawatir karena engkau adalah tinggi ya, in kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang yang beriman. Sehingga saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, ya marilah kita jadikan ya ajaran Nabi Muhammad SAW ini menjadi pedoman hidup kita
yang mana diperkuat dengan hadis-hadis beliau yang tadi dibacakan Pak Rois, yang insya Allah bacanya setiap malam Pak itu ya. Setiap malam ya, tolong dilanjutkan Pak, itu penting. Jadi Quran ini Pak, supaya lebih paham isi Quran, itu harus dibacakan juga pedoman hidup yang kedua umat Islam, yaitu yang namanya apa? Al-Hadis itu Pak ya. Jadi dalam rangka untuk memahami Islam secara kafah, secara menyeluruh, itu tidak hanya sekedar Quran saja, tapi juga keduanya yaitu Al-Hadis ya. Makanya zaman saya kuliah masih ingat itu, zaman saya kan sangat dengan Pak Rois ya, dulu ada istilah yang namanya ingkarus sunnah Pak, dari bahasa itu ya. Jadi angkatan kita itu dulu ketika kuliah ada orang-orang yang tidak mengakui adanya hadis Pak, pokoknya ngamalkan isi Quran tok, isi Quran ya orang dilakoni lah, itu bahaya itu. Kita ini punya pedoman hidup ya Al-Quran ya Pak, Al-Hadis itu kan. Jadi apapun yang dalam hadis itu adalah dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Silakan dilanjutkan bacanya itu, ini untuk memperkuat daripada isi kandungan Al-Quranul Karim. Bapak sekalian, Ibu yang saya hormati, saya kira seperti itu yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Ya, kita bisa sharing, bisa diskusi setelah ini. Oleh karena itu kita tutup dulu dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.